Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Atisha Alifni. Saya Bil Sukma Lestari. Kami akan menjelaskan materi tentang berita-berita di media. Jadi sebelum kita masuk ke materinya, kita harus tahu dulu capaian pembelajarannya. Peserta didik menyimak atau mengkreasi dan mengapresiasi gagasan dan pendapat untuk menanggapi teks berita yang disimak, membaca dan mengapagausi gagasan dan pandangan berdasarkan kaidah logika berpikir dari berbicara dan mempresentasikan, menyajikan gagasan, pikiran, dan kreativitas dalam berbahasa dalam bentuk teks berita. Selanjutnya ada menulis gagasan, pikiran, pandangan, pengetahuan, metakognisi untuk berbagai tujuan secara logis, kritis, dan kreatif, serta mampu menerbitkan tulisan hasil karyanya di media cetak maupun digital. Berikut alur tujuan pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Selanjutnya, ini adalah peta konsep dari materi yang akan kita pelajari. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Teks berita itu apa sih? Teks berita merupakan teks yang berisi informasi atau kejadian penting yang telah atau sedang terjadi dan disajikan melalui media, antara lainnya media cetak, koran, tabloid, dan majalah, media elektronik, radio, televisi, dan film, dan media online atau screen media, website di internet. Selanjutnya ada ciri-ciri teks berita. Yang pertama, berita bersifat faktual atau harus sesuai fakta yang ada dan bukan opini atau pendapat penulis, serta tidak ada rekayasa. Yang kedua, berisi informasi aktual, terbaru, atau terkini yang dianggap bermanfaat bagi khalayak umum. Yang ketiga, kronologis atau runtutan peristiwa disajikan secara urut, serta memiliki keterangan waktu dan tempat berlangsungnya peristiwa. Yang keempat, isi berita jelas dan menggunakan kalimat sederhana yang mudah dimengerti. Yang kelima, bersifat objektif atau apa adanya dan umum, serta memiliki teknik penyampaian tersendiri agar menarik perhatian masyarakat. Selanjutnya, syarat-syarat berita. Agar dikatakan baik, berita harus memenuhi beberapa syarat berikut ini. Yang pertama, fakta berita harus berdasarkan fakta atau kenyataan yang sebenarnya. Yang kedua, aktual, berita disajikan harus yang terkini atau terbaru dan cepat disampaikan. Peristiwa yang terjadi saat itu hendak dituliskan dan disebarkan saat itu juga. Yang ketiga, akurat, berita ditulis berdasarkan fakta dan atau otonomi dari narasumber melalui proses konfirmasi dari pihak terkait sehingga akurat dan tidak direkayasa untuk kepentingan tertentu. Keempat, lengkap. Berita disusun secara lengkap agar mudah dimengerti serta memuat 6 unsur berita. Yang kelima, berimbang. Berita harus asli, tidak berat sebelah, dan tidak memihak orang atau pihak tertentu. Yang keenam, ada menarik perhatian. Berita harus menarik dan di luar kebiasaan. Berita juga harus bermanfaat dan penting untuk disampaikan kepada masyarakat. Yang ketujuh, kedekatan. Berita akan menimbulkan nilai ketertarikan lebih kepada pembacanya dikarenakan kedekatan psikologis dan lokasi atau geografis. Yang kedelapan, ada sistematis dan mudah. Berita harus disusun secara urut, runtut, dan informasi penting diletakkan di awal. Adapun kata dan istilah yang digunakan harus mudah dipahami oleh pembaca, pendengar, atau pemirsa awam. Yang terakhir ada dampak, yaitu sekuat apa berita itu memberikan pengaruh dalam memberikan informasi, mempengaruhi, menghibur, dan mendidik yang merupakan tujuan jurnalistik. Kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu unsur-unsur berita. Berita dikatakan lengkap dan akurat apabila mencakup 5W1H. Menurut Inung Caya S, unsur-unsur berita mencakup 5W1H, yakni apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Penulisan berita dengan keenam unsur tersebut akan memudahkan pembaca, pendengar, atau pemirsa memahami isi berita. Berikut ini penjelasan keenam unsur teks berita tersebut. Yang pertama ada what atau apa, dinyatakan dengan pernyataan peristiwa apa yang terjadi.
Yang kedua ada who atau siapa dinyatakan dengan pertanyaan siapakah pelaku dalam peristiwa itu. Yang ketiga ada when atau kapan dinyatakan dengan pertanyaan kapan peristiwa itu terjadi. Yang keempat ada where atau di mana dinyatakan dengan pertanyaan di mana peristiwa itu terjadi. Yang kelima ada why atau mengapa dinyatakan dengan pertanyaan mengapa peristiwa itu dapat terjadi. Yang terakhir ada how atau bagaimana dinyatakan dengan pertanyaan bagaimana peristiwa itu terjadi. Perlu diketahui bahwa sumber berita dapat berasal dari peristiwa dan manusia. Sumber berita yang berasal dari peristiwa adalah kejadian, misalnya peristiwa bencana alam, pertandingan olahraga, sidang kabinet, pameran, dan seminar. Adapun bersumber dari manusia dapat melalui wawancara atau pendapat seseorang. Selanjutnya masuk ke struktur berita. Yang pertama judul, yang kedua teras berita, yang ketiga badan, yang keempat kaki atau ekor berita. Yang kedua ada pola penyajian berita. Berita dalam koran memiliki 3 pola penyajian. Yang pertama ada struktur bebas. Pola penyajian struktur bebas, hal yang menarik dapat diletakkan di bagian tengah atau akhir berita. Yang kedua ada piramida bertumpuk. Pola penyajian piramida bertumpuk digunakan untuk membangkitkan rasa ingin tahu pembaca. Yang terakhir ada piramida terbalik. Pola penyajian piramida terbalik, informasi yang paling penting diletakkan di bagian atas atau paragraf pertama. Paragraf ini berisi jawaban atas pernyataan adik Simba atau bagian terpenting berita. Berikutnya ada kaidah kebahasaan, yaitu yang pertama bahasa baku, netral dan objektif. Yang kedua konjungsi. Konjungsi ada beberapa jenis. Yang pertama konjungsi temporer sama konjungsi kronologi. Yang ketiga kutipan langsung dan tidak langsung. Yang keempat ada kata kerja mental atau kata kerja verba. Yang kelima ada adverbia atau kata keterangan. Yang terakhir ada bahasa denotatif atau bahasa yang memiliki makna sebenarnya. C. Menyajikan teks berita. Berita merupakan laporan peristiwa yang baru terjadi atau kejadian aktual yang dilaporkan di media massa. Beragam cara untuk menyajikan teks berita, antara lain dengan dituliskan, disampaikan secara lisan, dan menggunakan sarana multimedia. Multimedia merupakan penyediaan informasi pada komputer yang menggunakan suara, grafika, animasi, dan teks. Selanjutnya, penyajian berita secara tertulis. Yang pertama mengumpulkan fakta dan data peristiwa yang bernilai berita. Fakta aktual, penting, menarik, dan menurut rumus 5W1H. Yang kedua, fakta dan data tertulis berdasarkan rumus 5W1H dengan menggunakan bahasa jurnalistik. Bahasa jurnalistik yaitu sevisi kalimat pendek-pendek. Terus yang ketiga, komposisi naskah berita terdiri atas 1 sampai 2 judul, baris tanggal, nama tempat berlangsung peristiwa atau tempat berita dibuat, dan nama media yang memuat. 3. Berita, teras berita. Keempat, tubuh berita. Dan 5. Ekor kaki atau berita. Yang kelima, menyunting naskah berita. Yang kedua ada penyajian berita secara lisan. Agar mampu membacakan berita dengan baik, perhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, memahami isi teks berita yang akan dibacakan. Yang kedua, memahami satuan struktur bahasa. Yang ketiga, menggunakan lafal yang jelas. Yang keempat, menggunakan intonasi atau irama yang tepat. Yang kelima, memperhatikan kejelasan ucapan. Yang keenam, menempatkan jeda panjang maupun pendek secara tepat. Yang ketujuh, memberikan tekanan atau keras lembutnya pengucapan bagian ujaran. Yang kedelapan, memperhatikan sikap, gestur tubuh, penampilan, serta mengatur kecepatan gerak mata. Yang kesembilan, menggunakan ekspresi mimik wajah secara tepat sesuai isi berita. Yang terakhir, mengatur napas dengan tepat. Yang terakhir ada penyajian berita melalui vlog. Teks berita dapat pula disajikan melalui vlog. Vlog merupakan kepanjangan dari video blogging. Vlog adalah suatu bentuk kegiatan blogging dengan menggunakan medium video selain teks atau audio sebagai sumber media perangkat seperti kamera digital dan smartphone. Blogging merupakan aktivitas yang dilakukan seseorang dengan tujuan untuk mengelola dan mengembangkan situs yang dimiliki. Kegiatan blogging ini seperti menambah konten dalam bentuk teks dan gambar secara berkala. Perkembangan teknologi yang makin canggih membuat blog bukan sekedar informasi tertulis yang diposting di website. Pengguna dapat mengubah blog menjadi vlog dengan menyematkan video dalam postingannya. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.